Wacana penambahan jumlah komisi di DPR RI menguat. Para pimpinan DPR yang baru didapuk akan membahasnya bersama para anggota fraksi usai Presiden dan Wapres terpilih dilantik. Komisi DPR kemungkinan disebut akan bertambah sesuai dengan jumlah kementerian alias nomenklatur Kabinet Prabowo Gibran untuk periode 2024-2029. Setidaknya legislator PAN, PKB, dan Partai Nasdem mengetahui wacana ini. Bahkan Eko Patrio menyebut jumlah komisi di DPR mungkin akan bertambah 2 komisi, yakni dari 11 menjadi 13 komisi. Pastinya kita akan nyiasatin karena kan kebetulan nanti mitranya akan bertambah. Nah tentunya di kita juga harus ada memberikan kontribusi juga di komisi, terutama penambahan dari 12 dan 13. Siapakah orang-orangnya itu? Belum final ya, masih proses kan. Tetapi kan penambahan komisi itu yang pertama adalah untuk mengantisipasi bertambahnya kementerian, ya. Sehingga bertambahnya kementerian itu kalau semua tidak ada penambahan komisi, dianggap satu komisi mungkin nanti terlalu padat acaranya. Yang kedua adalah kita berharap penambahan komisi itu semakin mengefektifkan peran-peran anggota, ya. Akan ada nanti komisi-komisi, kan kita juga belum tahu nanti nomenklatur dari pemerintah seperti apa kan gitu loh. Sehingga kita perlu kalaupun ada penambahan perlu menambah berapa komisi lain sebagainya, itu nanti dilihat dari nomenklatur dari Presiden. Hingga pelantikan anggota DPR periode 2019-2024, jumlah komisi di DPR terdiri dari 11 komisi. Komisi merupakan bagian dari alat kelengkapan Dewan yang memiliki lingkup tugas berbeda. Secara umum, setiap komisi mempunyai tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan mengadakan rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili kementerian atau lembaga sesuai bidangnya. Selain itu, komisi juga memiliki tugas mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah juga masyarakat umum. Jika Kabinet Gemuk Prabowo Gibran dengan segudang programnya terrealisasi, penambahan komisi di DPR bisa jadi akan menjadi konsekuensi. Apakah akan menunggu pengumuman kabinet usai Presiden dan Wakil Presiden dilantik 20 Oktober 2024? Kita tunggu saja. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara pimpinan dan anggota DPR yang baru dilantik memberi sinyal akan ada penambahan jumlah komisi di DPR. Meski belum final, penambahan ini disebut merupakan konsekuensi dari penambahan jumlah kementerian yang ada di Kabinet Prabowo Gibran. DPR baru dan wacana penambahan komisi akan kami bahas bersama sejumlah narasumber. Melalui daring sudah ada politisi Partai Demokrat Mulyadi, politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pariera. Selamat pagi Bung Andreas, Pak Mulyadi. Selamat pagi, Mas Radi. Baik, dan di studio sudah ada pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat pagi, Bang Ferry. Pagi, Mas Radi. Oke, saya langsung ke Pak Mulyadi nih, Pak. Kemarin Mbak Puan, Ketua DPR kita nih, 26 September, menyebut penambahan jumlah komisi itu udah dikaji katanya, dimatangkan setelah Presiden terpilih mematangkannya. Jadi nunggu dulu jumlah kementerian, baru nanti akan ada penyesuaian jumlah komisi. Artinya gimana? Ini apakah memang positif bertambah? Jadi Demokrat sebagai bagian dari Kim Plus ini sudah ada bocoran belum jumlah kementeriannya berapa, Pak Mulyadi? Ya, masalah penambahan dari jumlah komisi memang ini kan masih merupakan sebuah wacana ya. Oke. Saya rasa semua anggota DPR mungkin sebagian besar sudah mendengar. Tetapi kan ini kan perlu kita cermati betul. Karena kita belum tahu persis seperti apa portofolio dan jumlah kementerian yang akan diumumkan oleh Presiden nanti. Oke. Maka dari itu, menurut hemat saya, kalau kita belajar dari data sebelumnya, kalau ditambah komisi tentu akan terjadi pengurangan jumlah anggota per komisi. Artinya secara kuantitas tentu akan terjadi penurunan. Ini dulu catatan kita yang pertama, secara kuantitas pasti terjadi penurunan. Kemudian perlu juga mungkin media lebih cermat ya untuk melihatnya, bagaimana dari sisi kualitas anggota DPR kita yang sekarang. Tentu itu juga menjadi pertimbangan kita semua. Pengalaman kita selama ini, kalau kita misalnya
panja undang-undang misalnya, itu kan setengah dari komisi. Seberapa besar tingkat kehadiran anggota dalam pembahasan undang-undang misalnya, yang sebetulnya pembahasan undang-undang itu merupakan sesuatu yang sangat serius ya, perlu kecermatan dan perlu waktu yang panjang ya. Jadi menurut hemat saya, korelasi antara penambahan komisi dengan penambahan jumlah kabinet dan portofolio kabinet yang akan diumumkan perlu memang kita kaji betul ya. Tentu kita tidak perlu terburu-buru menyimpulkan, walaupun wacana itu mungkin sudah dibicarakan di tingkat pimpinan, baik itu pimpinan DPR maupun pimpinan fraksi. Tapi setelah nanti diumumkan, apakah beban kerja DPR itu akan bertambah atau seperti apa? Kalau menurut hemat saya kan penambahan jumlah kementerian itu hanya merupakan sebuah strategi untuk mencapai sebuah tujuan dari pemerintahan mendatang. Oke. Sebuah strategi saja, bukan berarti menambah beban kerja baru kepada DPR. Masalah pengelompokan dan lain sebagainya itu kan hanya sebuah cara kita dalam mencapai tujuan baik di eksekutif maupun di legislatif. Oke. Jadi silakan. Berarti kalau saya tangkap sementara ini pernyataan Anda Pak Mulyadi, Anda akan memberikan saran juga kepada anggota koalisi di Kimples begitu kira-kira, bahwa sebenarnya ya tidak perlu begitu penambahan komisi karena strategi penambahan jumlah kabinet ini hanya strategi untuk memeratakan atau mengefektifkan kinerja pemerintah sehingga DPR juga tidak menjadi menambah beban kerja dengan adanya penambahan komisi, begitu Pak Mulyadi? Jadi begini, kalau saya sebetulnya saya tidak ingin terjebak kepada persoalan penambahan jumlah kabinet atau portofolio kabinet yang akan diumumkan nanti. Saya nggak mau terjebak dalam hal itu. Yang perlu kita cermati adalah beban kerja sebetulnya. Oke. Kan beban kerjanya pemerintah sebelumnya dengan beban kerja pemerintah yang akan datang, apakah ada penambahan yang cukup signifikan? Kalau itu ada penambahan yang cukup signifikan, mungkin perlu juga diimbangi oleh fungsi pengawasan kita di DPR RI. Mungkin itu dulu kita coba menganalisisnya secara cermat. Karena kita belum tahu nih, kita masih menunggu nih, mungkin pelantikan presiden tanggal 20, mungkin saya dengar dalam waktu yang cepat presiden terpilih akan mengumumkan struktur kabinet. Mungkin kita bisa bicara lebih detailnya kan nanti. Sekarang kita belum bisa melihatnya secara ini. Oke, Bung Andreas, ini meski belum pasti PDIP akan oposisi atau tidak, tapi kan sudah sudah ditetapkan lah ya dari PDI Perjuangan menduduki posisi ketua DPR lagi. Saat ini Mbak Puan Maharani kembali duduk di kursi ketua DPR. Tapi pertanyaan saya, sejauh mana PDI Perjuangan juga mengetahui soal penambahan komisi ini dan akan seperti apa pembahasannya ke depan dengan pimpinan DPR dari fraksi-fraksi yang lain? Ya, tentu DPR ya perlu mengantisipasi seperti yang sudah dikatakan juga oleh Mbak Puan sebagai ketua DPR bahwa mempersiapkan itu dengan ya melakukan mengkaji itu gitu, mengkaji kemungkinan ada perubahan postur kabinet nanti gitu. Jadi tadi yang sudah disampaikan bahwa ya kalau misalnya jadi bertambah 1 atau 2 mungkin bisa istilahnya diselipkan menjadi mitra dari satu komisi. Tapi kalau banyak dalam arti yang seperti yang sekarang ya 10 kalau katanya sih ya, artinya yang kita dengar karena ini wilayah dari eksekutif, wilayah dari presiden. Kalau bertambah 10 saya kira memang harus diperhitungkan dengan mitra di DPR gitu. Ya. Karena memang kalau lihat dari sekarang ya, kondisi yang sekarang dengan mitra di DPR artinya tiap komisi itu bermitra dengan minimal ya 4 sampai 5 mitra di pemerintahan, bahkan ada yang lebih. Saya kira di komisi 1 itu mitranya sampai kurang lebih 10 mitra, bahkan lebih dari 10.
dari kementerian dan lembaga negara, lembaga negara yang menggunakan anggaran atau menggunakan APBN. Nah, sehingga dengan demikian DPR itu melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi budgeting, dan fungsi legislasinya gitu. Oke. Nah, oleh karena itu memang ini tergantung bagaimana perkembangan ke depan setelah pembentukan kabinet gitu. Kita baru bisa tahu persis setelah Presiden mengumumkan kabinetnya. Gitu, nanti. Oke, tapi kalau memang kabinetnya nanti bertambah, misalnya menjadi 44 lah katakan, artinya tadi yang Anda katakan, beban mitra kerja dengan komisi-komisi ini juga harusnya akan dibagi lebih merata begitu dengan penambahan komisi. Artinya PDI Perjuangan arahnya memang mendukung keberadaan penambahan komisi ini ya, Bung Andreas? Konsekuensi logisnya seperti itu, dalam arti bahwa ini pasti akan melebarkan penugasan di DPR sendiri sebagai mitra dari pemerintah gitu. Tapi kita lihatlah nanti bagaimana apakah itu 10 kementerian itu bisa 10 kementerian dan lembaga baru itu bisa diselipkan di tiap-tiap komisi tambah satu-satu dan itu tidak mengganggu kinerja dari DPR, atau bisa jadi tambah 2 menjadi 5 kementerian dan lembaga bermitra dengan satu komisi yang ditambah, sehingga seperti yang beredar juga yang kami dengar juga menjadi 13, kurang lebih seperti itu gitu. Ya, bahkan di kementerian juga Menko-nya katanya konon akan ditambah juga ya, menjadi 6 Menko gitu. Ini yang menjadi beban kerja tambahan dinilai oleh para anggota DPR, sehingga bisa ada keharusan untuk penambahan komisi. Tapi Bung Ferry, kalau melihat kondisi seperti ini dari sistem ketatanegaraan gitu ya, dari kacamata sistem ketatanegaraan, ini terlebih kepada bagi-bagi kekuasaan, atau memang menurut alibi para anggota DPR ini buat efektivitas pekerjaan sinkronisasi antara pemerintah dan DPR? Ya, ini yang menurut saya ya, imbas dari dibentuknya kabinet yang terlalu besar. Mau tidak mau harus ada upaya pengawasan yang efektif di parlemen. Dan konsekuensi ini kan juga berkaitan dengan beban anggaran dan lain-lain yang juga terdampak dengan melebarnya jumlah kementerian ini. Padahal mestinya sebagai lembaga pengawas, hal yang pertama dikritik DPR itu, terutama kubu oposisi, adalah penambahan jumlah menteri. Apa manfaatnya dan apa alat ukurnya? Saya pikir sebagai calon oposisi ya, PDIP tentu saja menginginkan pengawasan itu agak lebih melekat ya. Makanya mereka ingin menambah jumlah, karena kalau jumlah komisi sedikit, jumlah kementerian banyak, bebannya akan ada sulit mengawasinya, proses pengawasannya. Tapi apakah pengawasan di DPR akan efektif dengan penambahan komisi? Mungkin perlu dikaji baik-baik. Bukankah pemecahan kabinet itu juga sudah pernah secara substansi dikaji atau diawasi oleh DPR? Kan kementerian yang pecah itu adalah wilayah yang hampir sama dengan yang diawasi oleh komisi di DPR. Jadi hampir tidak diperlukan. Saya merasa perlu menekankan bahwa kualitas proses pengawasan ada pada jumlah anggota dan kualitas anggotanya. Nah, di sanalah yang kemudian menjadi penting. Nah, sayangnya kubu oposisi atau PDIP, katakanlah begitu ya, merasa mungkin anggota-anggota DPR yang masuk saat ini kualitasnya patut dipertanyakan. Jadi ini mungkin dilema baru juga. Ya, dilema bagi partai-partai di parlemen, bagaimana pola pengawasan. Tapi konsekuensinya bagi anggaran publik, APBN begitu ya, menjadi terbebani. Nah, ini perlu dipertimbangkan secara baik-baik. Toh banyak negara yang lebih besar dari kita, daratannya, wilayahnya, jumlah komisinya juga sangat sederhana di House-nya.
Oh, berarti ini Anda menekankan soal kualitas anggota dewannya, bukan semata-mata pengawasan itu diejawantahkan dengan penambahan komisi. Ya, kalau disebar jumlah anggota, bertambah jumlah komisi, tapi kualitasnya juga tidak maksimal untuk mengawasi, pertanyaannya untuk apa komisi itu ditambah? Kan ada juga ya tunjangan ketua fraksi, gajinya dan segala fasilitasnya agak beda dengan anggota biasa. Betul, pimpinan komisi juga akan berbeda. Akan berbeda. Ini selain penambahan anggaran, postur anggaran APBN untuk jumlah kementerian yang bertambah, tentu saja untuk menambah komisi akan ada juga penambahan jumlah anggaran tentunya. Tapi kalau saya soroti tadi Anda mengatakan soal kualitas anggota dewan ini, saya juga agak tertarik sebelum membahas kembali penambahan komisi. Anda melihat komposisi DPR yang saat ini ada, kemarin setelah dilantik pada tanggal 1 kemarin, dengan komposisi begitu banyak juga wajah baru yang masuk di parlemen, bisakah mengimbangi kualitas anggota-anggota DPR yang sudah terlebih dulu masuk atau duduk di Senayan? Ya, sebenarnya penderitaan ini yang lebih paham kan Bang Andreas dan Pak Mulyadi, karena beliau kan sangat senior dan paham ruang parlemen itu. Nah, sekarang beliau-beliau ini bermitra dengan banyak anggota yang tidak hanya baru, juga sangat muda, juga jauh dari ruang politik selama ini. Banyak artis, banyak anak-anak muda, anak-anak anggota kabinet juga, parlemen juga rata-rata. Tetapi tentu kita bisa mempertanyakan kualitas mereka karena sebagian besar belum berpengalaman di internal partai politik. Akibatnya mungkin mereka belum maksimal merasakan pendidikan yang ada di partai. Dan itu tantangan dan musibah ini, quote and quote ya, sekali lagi harus dialami oleh senior-senior saya di parlemen, Bang Andreas dan Pak Mulyadi ini. Dan kita tahu problematika waktu orang-orang yang berpengalaman di partai banyak di parlemen adalah jumlah undang-undang yang dihasilkan masih rendah, ya. Tidak partisipatif dalam membuat undang-undang, ya. Dan itu akan selalu jadi tanda tanya apakah parlemen yang baru 2024-2029 akan jauh lebih baik dari anggota parlemen yang punya pengalaman panjang di tubuh partai dan di parlemen itu sendiri. Oke, ini selain menambah jumlah komisi dengan katanya alibinya tadi adalah penambahan beban pengawasan, tapi ada satu lagi beban yang harus diemban oleh Pak Mulyadi dan Bang Andreas seperti yang dibilang tadi oleh Bung Ferry adalah menjadi mentor bagi anggota-anggota parlemen yang baru duduk di parlemen. Ini tugas baru lagi. Pak Mulyadi siap untuk menjadi mentor anggota-anggota baru di parlemen ini, Pak Mulyadi? Ini kalau saya melihat kinerjanya parlemen ini, tadi saya katakan tidak lepas dari beberapa hal. Pertama adalah tentu tadi kualitas anggota DPR. Ya. Saya tentu yang lebih hafal tentu pengamat dengan media ya, yang bisa menginventarisasi ya latar belakang, pengalaman dan lain sebagainya. Itu satu, kualitas. Yang kedua, kuantitas. Makanya saya bilang tadi, kalau komisinya diperbanyak, berarti kan secara kuantitas per komisi berkurang. Ya. Nah itu jelas. Itu kita bandingkan dengan jumlah per komisi sekarang kan sekitar 55 lah, 50-an. Nanti kalau dibagi 13 mungkin menjadi 44 ya. Makanya tadi saya bilang kalau nanti panja kan setengah dari komisi jumlahnya. Nah, kita tentu lihat data statistik selama ini bagaimana. Saya 2 kali jadi pimpinan komisi dulu, tahu persis bagaimana kita dalam membuat undang-undang itu kita selain perlu kualitas juga perlu juga kuantitas dari jumlah anggota DPR yang hadir. Terus tidak terlepas juga dari fungsi fraksi dan pimpinan DPR. Ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi kinerja DPR itu kan adalah merupakan kinerja bersama, bukan satu partai, bukan satu fraksi, bukan pimpinan komisi, bukan juga hanya beberapa orang anggota. Maka dari itu saya lebih cenderung untuk menunggu dulu apa yang akan diumumkan oleh presiden terpilih. Karena saya melihat kalau masalah penambahan kabinet itu, kalau menurut saya itu saya tetap berpendapat itu hanya sebuah strategi menata ulang focusing dari pemerintah mendatang. Sebagai contoh misalnya, saya dengar misalnya, ini saya nggak tahu persis apa betul atau tidak. Misalnya PUPR, PU dipisah dengan PR.
PU Pekerjaan Umum dengan Perumahan Rakyat. Itu menurut saya sangat tepat kalau misalnya itu dipisah. Karena memang PU dengan anggaran yang begitu besar, Inline begitu. fokusnya kementerian lebih kepada infrastruktur, sehingga persoalan perumahan rakyat yang juga merupakan bagian dari tanggung jawab Kementerian PUPR mungkin agak kurang terperhatikan. Bahkan saya waktu 2009 itu sebagai salah satu yang melahirkan undang-undang perumahan dan undang rumah susun, saya tidak melihat sampai sekarang itu yang namanya Badan Penyelenggara Perumahan Rakyat dan Rumah Susun itu. Karena backlog perumahan kita juga masih sangat besar kan. Itu juga kewajiban pengembang yang menyediakan 20% dari setiap yang dia bangun untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Misalnya, ini sebagai contoh saja. Jadi penambahan portofolio kabinet itu menurut saya itu sesuatu strategi yang memang merupakan bagian yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang sehubungan dengan tantangan dari waktu ke waktu itu berbeda. Ya, oke. Nah, menurut saya itu nggak ada masalah. Pak Prabowo menambah misalnya jadi 44, jadi 40. Itu kan adalah cara pemerintahan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Oke, Pak Mulyadi. Bukan manajemen saja. Ya, tapi begini Pak Mulyadi, saya setuju dengan Bung Ferry bahwa topik kita pagi hari ini membahas ada atau tidaknya penambahan komisi. Tapi sebelum berangkat ke sana, saya setuju soal kualitas dan kapasitas anggota dewan juga ini. Kalau untuk Demokrat sendiri, bagaimana Demokrat menjaga kualitas anggota dewannya, apalagi sekarang komposisinya ditambah oleh banyak sekali anggota-anggota parlemen yang baru, termasuk di Demokrat mungkin. Bagaimana Pak Mulyadi? Ya, mungkin memang dengan berkurangnya jumlah anggota fraksi Partai Demokrat itu, ya dari sisi kuantitas kita memang berkurang ya, kita ada mengalami kerugian. Tapi dari sisi konsolidasi, tentu dengan kita berkurang itu tentu akan lebih mudah, akan lebih gampang ketua fraksi kita, Pak Edi Baskoro Yudhoyono akan lebih gampang mengkonsolidasikan anggotanya untuk kepentingan atau mencapai kinerja yang kita inginkan. Jadi insya Allah kalau Partai Demokrat tentu siap kita untuk mengawal pemerintahan ke depan dari Senayan. Sebagai bagian dari koalisi tentu kita ingin pemerintahan ke depan itu berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Oke, berarti bebannya Pak Mulyadi nggak seberat bebannya Bang Andreas nih kayaknya. Bang Andreas ini kan pemenang pemilu partainya dan anggotanya paling banyak di parlemen. Ini mentoringnya juga akan sangat banyak, mengingat juga anggota DPR dari PDI Perjuangan seperti banyak yang baru nih. Bung Andreas, gimana Anda menjaga kualitas anggota dewan yang baru dari PDI Perjuangan? Jadi komposisi yang baru dan yang lama itu hampir berimbang gitu. Artinya, hampir berimbang ya di PDI Perjuangan. Ya, 40% dan 40 sekian dah persen itu ada anggota baru memang. Ya ini ya konsekuensi logis dari pilihan rakyat. Rakyat sudah memilih kan. Artinya ya, kalau kita mau bicara soal kualitas dewan, ya DPR di seluruh dunia itu adalah wajah dari masyarakat politik di negeri itu gitu. Nah, ini di dalam pemilihan langsung ya, karena ya wakil rakyat itu adalah dipilih oleh rakyat gitu. Jadi kalau kalau tadi Bung Ferry mau kritik soal kualitas, seharusnya sebelum pemilu gitu. Tapi ini kan sudah ada di dewan gitu. Nah, bagaimana sekarang untuk menjaga ya kinerja, kalau saya katakan kinerja, tidak bicara soal kualitas, karena kualitas itu menjadi sangat debatable ya. Untuk menjaga kinerja dari DPR terutama di dalam lingkungan tersendiri, tentu itu adalah tugas dari fraksi dan komisi secara formal ya. Tapi secara personal juga teman-teman yang lebih muda yang baru mulai bergabung di DPR, mereka secara inisiatif juga bertanya dan berkonsultasi, kita saling berpikiran di situ, dan ya ini tentu menambah pengalaman. Kalau dilihat dari akademi, setahu saya itu dari periode ke periode itu lebih baik gitu. Dalam arti
pendidikan formal yang dimiliki oleh teman-teman DPR ini. Cuma memang dari segi pengalaman itu perlu waktu tentunya, perlu jam terbang untuk ada di lembaga parlemen seperti di DPR kita ini gitu. Oleh karena itu memang ini perlu waktu gitu, dan tergantung juga keseriusan daripada teman-teman ini di dalam kehadiran. Kenapa di DPR itu juga pertama tadi seperti yang disinggung oleh kawan kita Pak Mulyono bahwa hal pertama itu kehadiran. Kalau tidak hadir aja tidak, itu repot gitu. Ya. Kemudian DPR itu bicara gitu. Fungsi DPR namanya parle itu bicara. Kalau tidak bicara fungsi tugasnya di DPR, dia harus bicara dan bicara apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami di masyarakatnya, yang menjadi aspirasi dari masyarakatnya, dan itulah tugas dari DPR gitu. Kalau DPR tidak bicara apa tugasnya, apa fungsinya ada di situ gitu. Nah saya kira ini penting gitu, ini penting untuk disampaikan ke teman-teman yang lebih junior lah di dalam tugas di DPR nanti. Oke, tapi Bung Andreas, kembali ke topik kita soal penambahan komisi di DPR ini, tadi Bung Ferry juga mengatakan atau menyampaikan kritik, seharusnya PDI Perjuangan yang saat ini masih berada di luar pemerintahan lah ya, sejauh ini ya, boleh kita katakan oposisi, itu sebelum membahas soal komisi justru harusnya dikritik dulu soal penambahan jumlah kementerian. Ini saya akan tanyakan ini ke Anda nanti. Apa kritisi PDI Perjuangan terkait wacana penambahan kementerian yang ada di kabinet Prabowo Gibran? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi, tetaplah bersama kami. Kembali ke topik kita pagi hari ini tentang wacana penambahan komisi di DPR seiring dengan dugaan juga akan bertambahnya jumlah kementerian yang akan dipimpin oleh Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih yang akan dilantik 20 Oktober mendatang. Tadi saya singgung juga ke Bung Andreas. Bung Andreas, ada kritik dari Bung Ferry tadi sebelum membahas komisi ataupun jumlah kementerian, Anda sebagai anggota parlemen yang berada di partai yang juga belum menyatakan diri bergabung dengan pemerintah, boleh kita katakan oposisi, masih berseberangan gitu. Seharusnya juga akan ada kritik bukan hanya soal jumlah komisi tapi penambahan kementerian. Sejauh ini soal penambahan kementerian ada yang bisa dikritisi nggak dari PDI Perjuangan, Bung Andreas? Ya tentu tiap pemerintah itu melihat tantangan dan tantangan terutama dan pertimbangan-pertimbangan yang ada di tentu presiden dalam hal ini sebagai yang punya hak prerogatif. Nah tapi kalau dari PDI Perjuangan atau dari kami sebagai politisi yang ada di DPR dengan jumlah kementerian yang sekarang, saya kira pelaksanaan daripada fungsi daripada DPR untuk melakukan pengawasan, untuk melakukan budgeting dan kemudian legislasi itu praktis bisa berjalan dengan baik gitu, dalam arti efektivitas pekerjaan di DPR gitu. Tapi kalau ada perubahan tentu perlu ada kajian lagi gitu, dan perubahan itu tentu apakah perubahan atau tidak itu berawal dari presiden yang mempunyai hak prerogatif untuk itu, karena kita tahu bahwa undang-undangnya sudah berubah, ruang untuk menambah itu sudah diberikan gitu, sudah diputuskan gitu. Dan kami memberikan catatan ketika merubah ruang itu gitu di badan legislasi ketika pembahasan soal penambahan atau ketidakterbatasnya kementerian dan lembaga dan kementerian negara itu gitu. Nah oleh karena itu memang saya kira di sini kalau kita bicara soal kritik dari DPR dalam hal ini PDI Perjuangan, kami sudah menyampaikan itu di badan legislasi ketika pembahasan undang-undang kementerian negara itu gitu.
Oke, itu yang sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan melalui rapat Badan Legislasi. Nah, saya ke Bung Ferry. Bung Ferry, kalau dari sistem ketatanegaraan lah, katakanlah kalau memang ini komisi bertambah, aturannya gimana sih? Iya, tentu diperbolehkan dengan pertimbangan beban kerja ya. Cuman begini, soal dibolehkan, soal lain kalau bicara pemerintahan yang efektif kan. Nah, problematika penambahan menteri dan juga diikuti dengan penambahan jumlah komisi itu selalu bicara soal efektivitas. Ya. Pak Mulyadi dan Bang Andreas ini paham betul lah konsekuensi dari penambahan menteri dan jumlah komisi ini. Bahwa satu kementerian saja bertambah, Mas Radi, itu sama saja dengan beban biaya besar. Rubah nomenklatur, satu perubahan penting itu bisa mengubah nomenklatur di kop surat. Biaya beban kop surat untuk satu kementerian baru di seluruh Indonesia itu miliaran. Kop surat saja. Kop surat saja itu. Nah, jadi belum bicara soal mobil Camry yang harus ditambah, ya, staf yang harus bertambah itu beban. Nah, korelasinya dengan jumlah komisi di DPR untuk pengawasan juga kurang lebih begitu. Nah, sekarang efektif enggak pemerintahan kita diperbesar seperti ini? Saya mau kasih contoh, kajian kami di Pusat Studi Konstitusi dulu menyarankan jumlah menteri kita cukup 21 saja untuk bicara efektivitas. Nah, kalau memang ada partai-partai yang mau dibagi, pembagiannya sesuai dengan beban kerja, dan itu menguntungkan partai koalisi sebenarnya, koalisi pemerintahan. Satu atau dua menteri mereka akan bertugas secara efektif. Kami tidak mengusulkan perombakan kementerian. Menterinya tetap 21, kementerian tidak dirombak. Kenapa? Karena beban biaya tadi kalau dirombak-rombak. Jadi artinya akan ada satu menteri memimpin 2 atau 3 kementerian. Ini fungsinya juga, ini pengalaman beliau pasti paham, agar kemudian komunikasi antar kementerian itu berjalan baik. Sehingga pemerintah jadi efektif. Nah, masalah besar kita menambah jumlah kementerian, nambah jumlah menteri adalah porak-porandanya kebijakan di teknis. Kita ketahui beban regulasi itu bukan di DPR yang kacaunya. Karena kan DPR kan tidak produktif betul juga menghasilkan undang-undang. Beban terbesarnya banyaknya jumlah regulasi kementerian. Bayangkan satu objek kementerian ya diurus oleh satu objek di daerah tertentu diurus berbagai kementerian. Misalnya desa diurus oleh Kemendagri, diurus oleh Kementerian Desa, diurus oleh Kementerian Perumahan Rakyat, KLHK, belum yang lain-lain. Bagaimana kalau mereka membuat peraturan yang objeknya sama di desa? Orang kebingungan. Itu yang disebut jumlah yang obesitas peraturannya dari kementerian. Nah, artinya menambah jumlah kementerian, menambah kebingungan baru dalam regulasi. Makanya perlu yang efektif. Nah, komisi tugasnya mengingatkan banyak hal. Ya, regulasinya, kerja-kerja menterinya, undang-undang yang harus dipatuhi. Nah, semakin besar komisi juga akan ada potensi perbedaan pandangan antar komisi. Bayangkan kalau kementerian yang banyak mengurus satu objek yang sama, lalu kemudian ada benturan peraturan, ternyata masukan dari komisi-komisi berbeda-beda. Nah, ini kan jadi panjang ceritanya. Faktanya, bahkan untuk fraksi yang sama tapi beda komisi, nasihatnya beda-beda begitu ya. Oke. Pak Mulyadi, ada pengalaman Anda soal ini, soal komunikasi antar komisi yang punya kemitraan yang sama dengan satu kementerian? Ya, Kak, kalau terkait dengan kalau satu komisi kan sebetulnya kan sudah kita sepakati dalam sebuah rapat komisi gitu. Biasanya kalau ada substansi yang terkait dengan komisi yang lain, kadang-kadang pun kita bisa melakukan rapat bersama yang dipimpin oleh pimpinan DPR. Jadi itu sebetulnya kalau dari aspek pengawasan mungkin tidak terlalu sulit ya. Karena kan kalau DPR itu bagaimanapun nanti kan kuncinya adalah fraksi ya. Fraksi terus dikomunikasikan dengan pimpinan DPR. Jadi secara politik tentu di DPR itu karena fungsinya sampaikan tadi adalah fungsi pengawasan, fungsi anggaran, fungsi legislasi, itu semua memang bisa saja terjadi dinamika, tapi pada akhirnya kan kita akan mengambil sikap masing-masing. Kalau ada perbedaan sikap antar fraksi nanti baru
dikomunikasikan antar fraksi. Jadi menurut hemat saya memang pada akhirnya kinerja DPR salah satu yang memegang peran adalah salah satunya adalah fraksi. Pimpinan fraksi tentu akan mengkonsolidasikan anggotanya, akan mengarahkan, sementara fraksi juga tentu akan dapat arahan dari partai. Yang saya yakin semua partai tentu tujuannya sama, yaitu untuk kepentingan rakyat ya. Karena memang kita ini DPR ini kan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Tentu visi kerakyatan kita semua dari semua partai ini pasti ada. Gitu. Bahwa cara kita. Bentar. Ini ujung-ujungnya. Saya potong sedikit Mas Radi. Kalau ternyata bisa sidang bersama, kenapa tidak komisinya digabung saja? Nah, karena pasti objeknya sama. Kan? Apalagi nanti kalau kata Pak Mulyadi, efektivitas komunikasi lebih efektif di fraksi katanya daripada di komisi. Ini kalau PDI Perjuangan punya pengalaman juga soal ini. Atau Pak Mulyadi ada komentar dulu soal ini? Gini. Maksud saya itu kalau tidak semuanya, mungkin ada satu hal, mungkin itu kan sangat jarang, sangat jarang lah. Kalau sampai akhirnya harus diperlukan rapat bersama, mungkin dalam 5 tahun bahkan selama saya dari beberapa kali jadi pimpinan komisi tidak ada kita rapat bersama. Maksud saya itu bukan berarti fungsi rapat-rapat di komisi tidak ada. Sangat bagus sekali ya, sangat bermanfaat sekali fungsi dari pengawasan kita melalui komisi karena itu sangat teknis dan detail ya. Tapi kalau ada hal-hal yang sesuatu yang sangat strategis yang mungkin ada perbedaan antar partai, bahkan itu diselesaikan di paripurna sampai voting ya, kita lihat sendiri kan ada hal-hal tertentu. Nah, jadi maksud saya itu untuk hal-hal tertentu memang ada yang harus dikomunikasikan melalui fraksi dan pimpinan DPR, itu saja Pak Amsari, Pak Ferry. Tapi yang komisi itu sangat penting. Tapi yang saya amati selama ini Pak Mulyadi, memang pengambilan keputusan yang paling akhir, misalnya dalam rapat paripurna DPR ya Bung Ferry, ini kembali juga atas nama fraksi kan, bukan atas nama komisi begitu kira-kira. Nah ini yang jadi jadi sorotan juga untuk menambah komisi, kita harus kritisi lagi, apalagi kalau komunikasinya diputuskan di tingkat fraksi melalui rapat paripurna. PDI Perjuangan ada pandangan soal ini, Bung Andreas? Ya, ini tentu menyangkut mekanisme, artinya ya ada kalau komisi itu kan dia bicara soal hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan gitu, relasi antara pemerintah dan DPR. Sementara fraksi itu mengcover semua hal yang berkaitan dengan representasi dari partai terhadap negara gitu. Dalam hal ini di DPR dan dan terhadap pemerintah gitu. Nah, saya kira soal ini secara politis itu bisa dibicarakan dalam arti bisa lintas fraksi. Kalau bicara soal lintas komisi ya biasanya kalau di dalam pembahasan kalau undang-undang itu ya pansus gabungan gitu. Kalau ada suatu topik yang berkaitan dengan itu lintas kementerian dan lembaga atau lintas masalah yang menjadi topik pembahasan atau topik pembahasan di dalam undang-undang itu. Nah, di situ dibentuk pansus gabungan dari anggota-anggota dari berbagai komisi. Ketika misalnya soal yang terakhir kemarin itu soal Papua gitu. Jadi memang di situ kita fraksi mengirimkan anggota-anggota untuk duduk di dalam pansus gabungan tersebut gitu. Jadi sebenarnya itu soal teknis bagaimana pengaturan di DPR gitu dan diatur di dalam tata tertib DPR gitu. Yang memungkinkan untuk itu gitu. Terakhir Bung Ferry, apa yang bisa Anda simpulkan dari pembicaraan kita pagi hari ini melalui komunikasi lintas fraksi, lintas komisi yang tadi disampaikan oleh bapak-bapak anggota Dewan ini? Ya, saya paham ya apa yang menjadi dilema teman-teman di DPR menambah jumlah komisi. Kan ini adalah problem turunan dari penambahan jumlah kementerian. Nah, harusnya jumlah kementeriannya tidak ditambah sehingga jumlah komisi tidak bertambah. Sehingga kerja-kerja maksimal teman-teman di parlemen juga betul-betul bisa berjalan. Yang saya khawatirkan penambahan ini hanya bicara penambahan kekuasaan baru saja, termasuk di parlemen. Ya ruang-ruang yang kemudian bisa dinegosiasikan secara politik juga akan bertambah.
Jadi apakah ini bicara efektivitas pemerintahan dan teman-teman di parlemen, saya agak ragu di ruang itu. Karena kalau kita mau pelajari naskah akademik di Undang-Undang Kementerian Negara, mereka kan harusnya menjelaskan penambahan jumlah kementerian berkonsekuensi dengan penambahan jumlah parlemen. Beban biayanya seberapa, ada regulatory impact assessment yang Bang Andreas dan Pak Mulyadi pahami bahwa alat ukur keuangan pun bisa dibicarakan di dalam naskah akademik. Pertanyaan besarnya, kenapa naskah akademik tidak bicara sampai sejauh itu? Padahal itulah konsekuensi dari sebuah undang-undang yang mau diperbaiki atau diubah. Dan saya tidak melihat keseriusan pembuat undang-undang dalam hal ini teman-teman DPR bicara dampak dari penambahan kementerian ini dan konsekuensinya di parlemen. Jadi sayang sekali sebenarnya kita tidak tahu makna sesungguhnya dari penambahan kementerian dan penambahan jumlah komisi ini. Oke, ini yang harus kita juga sama-sama kawal. Memang kalau memang isunya sudah mengerucut, agak susah sepertinya karena memang dari awal sudah digaungkan begitu adalah wacana penambahan kementerian ini, mengingat juga pada saat kampanye Pilpres lalu banyak sekali program-program kerja yang dicanangkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih kita yang memang terbilang baru dan membutuhkan fokus yang lain gitu dari lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini, yang kemarin pada periode sebelumnya sepertinya tidak ada untuk membahas fokus itu. Meskipun bisa dibahas di sub-sub kementerian dan sub-sub komisi kalau ada di DPR. Tapi yang kita bisa lakukan adalah mengawasi sekarang. Kalau oposisinya PDI Perjuangan sendiri ya mungkin bisa di-backup sama kita dari publik gitu ya untuk mengawasi sama-sama gitu. Nah, jadi yang saya soroti juga tadi soal beban anggaran yang besar ketika ada penambahan komisi, penambahan kementerian. Tentu jangan sampai penambahan-penambahan ini juga jadi penambahan beban untuk rakyat, karena rakyat sendiri yang sudah banyak dipotong sana sini begitu ya. Ini untuk menggaji para menteri, para anggota dewan. Jangan sampai seperti itu. Kita harapkan ya ada sinkronisasi yang lebih mulus begitu. Pun kalau ada penambahan komisi dan penambahan kementerian, sehingga program-program kerja untuk rakyat juga bisa tersampaikan dengan baik. Baik, terima kasih para narasumber kami pagi hari ini. Ada dari Partai Demokrat Pak Mulyadi, lalu dari PDI Perjuangan Bung Andreas Hugo Parera dan Bung Ferry Amsari, analis hukum tata negara, telah berbagi perspektif di pagi hari ini. Selamat pagi, sehat selalu, sampai jumpa lagi Bapak-Bapak. Sehat-sehat Pak Mulyadi, Bang Andreas. Terima kasih. Terima kasih Bu Ferry, Mas Radi. Baik, saudara.